Aku sudah berterus terang. Tapi kau tidak jujur soal perjanjian kita. Kau masih ingat pertemuan kita di kebun Kidemang? Waktu itu kita masih kecil. Kau sudah mulai ingat? Iya. Sekarang aku mengerti kalau itu maksudmu, Kakang. Kita pernah berjanji akan menghancurkan kerajaan Gintung Pancarakan karena telah menyerang desa kita. Nah, sekarang apa yang kau lakukan? Kau telah menjadi pengawal Beri Pancarakan. Yang jelas-jelas Raja Kerajaan Gintung Pancarakan. Sekarang kau tidak bisa mungkir lagi. Kau telah ingkar. Kau telah berkhianat, Bayu. Perbuatanmu sangat kami sesalkan. Kuharap kalian tidak berprasangka buruk terhadapku. Aku memang sedang mengawal Beri Pancarakan. Tapi demi kepentingan kerajaan junjungan kita, Majapahit. Bukan demi kepentinganku pribadi. Bagaimana kami bisa membedakan bahwa itu bukan kepentinganmu pribadi, tapi itu kepentingan kerajaan Majapahit? Aku memang belum bisa membuktikannya sekarang. Tapi suatu saat, kalian akan percaya tanpa aku harus membuktikannya. Kau hanya menunda-nunda, Bayu. Kau tak akan bisa membuktikannya. Kau tetap batu setia yang menjilat pada si tolol itu. Kami perlu buktimu sekarang. Bagaimana kau harus membuktikannya? Kau harus bunuh Beri Pancarakan. Kau ragu, Bayu? Aku tidak pernah ragu bertindak. Asal demi kebenaran, Kakang. Kebenaran apa maksudmu? Kematian Beri Pancarakan tidak akan menyelesaikan persoalan kita. Malah akan memperburuk keadaan. Kalau tak sudi, kau tak perlu berbelit-belit. Bikin kami pusing. Lebih baik kita bikin perhitungan sendiri saja. Tunggu! Tunggu apa lagi? Omongannya selalu nyelimet. Kita perlakukan saja dia kayak orang-orang Gintung Pancarakan yang kita tangkap. Biar tahu rasa dia. Sabar, Panji. Terhadap bekas teman, kita harus punya sedikit tepos seliro. Terhadap orang seperti dia, kita tak perlu tepos seliro, Kakang. Pengkhianat. Aku ingin tahu maksud perkataannya. Aku butuh penjelasan. Katakan, Bayu. Apa maksud perkataanmu tadi? Kelihatannya teman-temanku sudah tidak sabaran lagi. Cepat katakan. Aku sedih. Kakang tidak menganggapku sebagai teman lagi. Tapi bagaimanapun aku akan menjelaskan secara jujur. Pembunuhan Gusti Beri Pancarakan tidak akan membawa ketentraman bagi tanah Jawa ini. Aku tidak peduli apakah itu menenteramkan tanah Jawa atau tidak. Yang penting bagiku si tolol itu harus mati. Aku tidak mengerti maksudmu. Terus terang, dalam perjalanan ini aku sengaja melindungi Beri Pancarakan. Aku menjaga agar Beri Pancarakan selamat sampai ke kota Raja Gintung Pancarakan.
Karena... Kau main-main, Bayu. Tidak, Kakang. Sikapnya sudah tidak dapat dimaafkan lagi. Kita hajar saja. Lantas kita serang rumah itu. Dan kita culik Bre tolol itu. Selama ini akulah yang membelanya di hadapan kalian. Kalau benar-benar dia tidak terobati lagi, akulah yang harus menghadapinya. Bukan kalian. Lanjutkan ceritamu, Bayu. Baik, Kakang. Kembali ke soal Bre Panjarakan. Kalau sampai Bre Panjarakan terbunuh, perselisihan antara Mojopahit dan Blambangan akan menajam. Dan puncaknya akan terjadi perang besar di tanah Jawa ini, yang akan membuat rakyat makin menderita. Pasti tidak ada untungnya dalam perang ini, kecuali pihak ketiga. Pihak ketiga? Iya, menurut pengamatanku, ada pihak ketiga yang sengaja mengadu domba antara Mojopahit dan Blambangan, agar dia memperoleh keuntungan. Dia akan memanfaatkan perang saudara itu, dan akan menguasai tanah Jawa ini secara diam-diam. Siapa mereka? Aku sendiri belum jelas betul. Kalau begitu penjelasanmu masih kabur. Yang lebih jelas, desa kita, jelas-jelas para senopati Gintung Panjarakan mengobrak-abrik desa kita. Tapi kenapa kita biarkan stol itu enak-enakan di sini? Pasti bukan atas perintahnya. Aku cukup kenal Bre Panjarakan. Dia adalah orang yang selalu ingin memakmurkan rakyatnya. Memang, dia sendiri suka berpesta pora, tapi hatinya cukup bijak. Cukup bijak? Kurasa begitu, Mentari. Dia sendiri cukup bijak. Namun orang di sekitarnya sering memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi mereka. Aku lebih tahu tentang dirinya ketimbang dirimu, Bayu. Bre Panjarakan tidak seperti yang kau katakan. Kakang pernah bertemu dia? Dia masih kecil. Pikirannya masih polos. Rasanya tidak mungkin dia yang memerintahkan penghancuran desa kita. Tapi dia pucuk pimpinan kerajaan Gintung Panjarakan. Karena itu, dialah yang harus bertanggung Kita jawab. bisa salah bunuh. Tidak mungkin, Bayu. Aku dengar sendiri dari teman di kota Raja Gintung Panjarakan, bahwa Bre Panjarakan yang tolol itulah yang memerintahkan penghancuran atas desa kita. Malah beberapa hari yang lalu, si tolol itu juga yang memerintahkan untuk menangkap dan membunuh Ayah Panji, agar pergerakan di desa kita menjadi lumpuh. Ayah Panji terbunuh. Tak usah berpura-pura. Jangan-jangan kau yang melaporkan bahwa ayahku pemimpin pergerakan di desa kita. Apa yang kau peroleh dengan melaporkan ayahku kepada si tolol itu? Untuk apa kau korbankan ayahku? Aku tidak serendah itu, Panji. Dan aku yakin, itu juga bukan atas perintah Bre Panjarakan. Kalau bukan dia, siapa lagi? Sekali lagi kukatakan, dia masih kecil. Dan tidak mengerti apa artinya pergerakan. Kau benar-benar sudah terpengaruh olehnya. Ya, kita harus segera bergerak. Iya. Sekali lagi kukatakan, kalau dia sudah tidak terobati lagi, akulah yang harus menghadapinya. Aku sudah tidak tahan, Kakang. Akulah yang bertanggung jawab, Panji. Kau harus turut perintahku. Aku tidak ingin bicara panjang denganmu, Bayu. Sekarang jalanmu untuk kembali ke persahabatan kita hanya satu. Bunuh Bre Panjarakan dan serahkan kepalanya kepada kami. Kalau tidak... Sekali lagi, demi kepentingan kerajaan junjungan kita Mojopahit, dan demi kepentingan tanah Jawa ini, aku tidak bisa membunuhnya, Kakang. Kita bereskan saja dia, Kakang. Dia sudah tidak terobati. Aku tidak mau di sini terjadi pertumpahan darah di antara kita. Waktumu cuma sampai tengah malam. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Biarkan dia berpikir untuk mengambil keputusan. Hei! Pikirkan masak-masak, Bayu. Apa yang terjadi di antara mereka? Aku ingat Panji, Kakang Durpala, Mundu, Mentari. Tapi di mana Kakang Ramunda? Apakah dia sangat membenciku?
sehingga dia tidak mau menemuiku? Kenapa aku tidak bertanya pada mereka tentang Pedro? Atau siapa Pedro? Adikku atau bukan? Lantas bagaimana kalau Pedro bukan adik kandungku? Siapa dia? Orang yang berilmu tinggi itu. Ya, siapa dia? Siapa ibunya? Ibuku jugakah dia? Kalau ibuku, kenapa aku merasa begitu jauh dengannya? Dan kalau bukan, siapa dia? Bagaimana dengan Gusti Bre Panjarakan? Ya, bagaimana nasibnya? Karena bisa jadi Pedro bukan adikku. Dia orang suruhan Ramunda yang menyamar sebagai adikku untuk menangkap Gusti Bre Panjarakan. Ya. Ini bisa jadi. Jangan-jangan Panji sengaja memancingku agar Pedro dan ibunya punya waktu untuk menangkap Gusti Bre Panjarakan. Alangkah cerobohnya aku. Kalian tidak apa-apa? Bayu, justru ibu yang harus bertanya. Kau tidak apa-apa, nak? Kalau begitu, ayo kita makan. Makanan telik Sandi Majapahit memang enak, dan jumlahnya cukup banyak. Tak mungkin kuat seorang saja untuk menghabiskannya. Maka kubagikan untukmu sebagian. Mau makan sekarang? Aku masih belum lapar, Bu. Apa ibu hangatkan dulu makanannya, supaya kau lebih berselera menemani Gusti makan? Tidak perlu, Bu. Aku hanya ingin duduk saja menemani Gusti. Apa betul perampok-perampok itu yang datang tadi? Kalau aku sampai ke Kadipaten, biar ku perintahkan para senopati untuk membasmi mereka. Tidak perlu, Gusti. Mereka teman-teman saya. Jadi, perampok-perampok itu temanmu? Mereka bukan perampok. Mereka orang-orang yang desanya ditindas oleh orang-orang Gusti. Mulutmu mulai tajam. Aku tidak suka. Begitulah kalau Gusti ingin tahu yang sebenarnya. Mereka pasti perusuh di daerahku. Justru Gusti yang menurut mereka telah merebut daerah mereka. Aku tidak suka merebut daerah orang lain. Dan aku tidak suka menindas orang lain. Kau tidak percaya pada ucapanku? Kalau kau tidak percaya, temukan aku pada teman-temanmu itu. Biar aku yang bicara. Mau apa mereka sebenarnya? Paling-paling mereka ingin kekuasaanku. Dan itu tidak mungkin. Aku tidak suka dituduh sembarangan. Ayo, kalau kau tidak percaya, temukan aku pada teman-temanmu itu. Saya tidak tahu di mana mereka sekarang. Tapi kalau sampai tengah malam saya tidak menyerahkan kepala Gusti. Kepalaku. Apa kau mau melakukannya? Saya tidak akan menarik perkataan saya. Saya sudah berjanji mengantar Gusti sampai ke Gintung Panjarakan. Karena itu, saya melaksanakannya. Nah, kalau kau tidak menyerahkan, mereka mau apa? Mereka akan menyerang rumah ini. Rumah ini? Lalu, kita harus bagaimana? Kita hadapi mereka. Kita harus meninggalkan rumah ini secepatnya. Kenapa tidak kita hadapi saja mereka? Aku tidak suka jadi pengecut. Kita tidak mungkin menang. Jumlah mereka pasti banyak. Aku tidak takut. Tugas saya mengawal Gusti sampai ke kota Raja Gintung Panjarakan. Karena itu,
Apapun akan saya lakukan agar Gusti sampai ke sana. Termasuk bertindak pengecut. Kalau Gusti menyebutnya begitu? Aku tidak suka orang pengecut. Dalam situasi seperti ini, Gusti tidak punya pilihan. Gusti harus mengikuti saya kalau ingin selamat. Maaf Gusti, saya telah melukai hati Gusti. Tapi itu harus saya lakukan. Karena banyak orang yang masih membutuhkan Gusti di Kota Raja. Banyak orang membutuhkan aku? Benar Gusti. Kau mulai ikut-ikutan mereka. Memujiku muluk-muluk. Saya bicara yang sebenarnya. Saya tidak muluk-muluk. Kalau kau tidak ikut-ikutan mereka, aku ingin tahu berapa banyak orang yang membutuhkan aku. Dan untuk apa mereka membutuhkan aku? Rasanya itu tidak perlu saya jawab, Gusti. Gusti akan mengetahuinya setelah sampai di Kota Raja. Sekarang kita harus berangkat, Gusti. Ibu harus tinggal di mana? Kalau harus meninggalkan rumah ini. Ibu dan Pedro tidak perlu ikut. Biar aku dan Gusti yang pergi. Kalau mereka datang ke rumah ini? Mereka tidak akan membunuh Ibu dan Pedro. Yang mereka incar adalah Gusti. Maafkan aku harus meninggalkan Ibu. Pergilah. Tugasmu itu penting. Pergilah. Ibu rela. Ibu bangga pada dirimu. Tapi sebelum pergi, Ibu ingin memberimu minum. Ya? Minumlah. Sekarang, Ibu tulus melepas kepergianmu. Meski Ibu tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi. Kita pasti bertemu lagi, Ibu. Aku yang akan datang ke rumah ini. Sekarang, pergilah selagi mereka belum datang. Pedro, jaga Ibu baik-baik. Sekarang kita berangkat, Gusti. Waktu kita untuk meninggalkan hutan ini tidak banyak, Gusti. Kelihatannya kita akan makin masuk dalam hutan kalau lewat jalan ini. Kenapa kau memilih? Kita akan bertemu dengan teman-teman saya kalau lewat sana. Ayo, Gusti. Saya tidak akan menyesatkan Gusti.
Ada apa kau berhenti? Aku mencium bau darah segar, Gusti. Pasti baru terjadi pertarungan di sekitar tempat ini. Ada mayat. Ada mayat? Siapa kalian? Tak usah banyak tanya. Cepat serahkan uang dan perhiasan kalian. Rupanya kalian hanya perampok di hutan ini. Apa bedanya dengan orang-orang keraton Gintung Panjarakan? Mereka juga merampok uang-uang rakyat. Maaf, Gusti. Saya berani lancang mencegah tindakan Gusti. Tapi itu lebih baik. Karena jangan sampai kita berbuat gegabah. Kita belum tahu kekuatan mereka. Ayo, tunggu apa lagi? Cepat serahkan harta kalian. Kami tidak punya apa-apa. Buat apa Kisanak mencegat kami? Jangan bohong. Dari pakaianmu, apalagi pakaian temanmu itu, menandakan kalian orang-orang berada. Jangan-jangan kalian adalah pejabat keraton Gintung Panjarakan. Kisanak telah salah menafsirkan penampilan kami. Sebenarnya kami pengelana yang sedang menyusuri tanah Jawa ini. Dan soal pakaian kami, memang kami peroleh dari salah satu pejabat di keraton Gintung Panjarakan. Tapi kami tidak punya hubungan apa-apa dengan mereka. Sekarang izinkan kami melanjutkan perjalanan ke arah Jabu. Tidak semudah itu kalian meninggalkan hutan Kedung Panjarakan ini. Rasakan dulu celuritku ini. Menyingkirlah dari tempat ini, Gusti. Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.